Konsili Trente, benteng pertahanan Katolik melawan serangan Protestan. Salam teman-teman, salam sehat buat kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada semuanya dalam keadaan sukacita, semua pekerjaan lancar. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengulas tentang Konsili Trente. Banyak orang yang tidak tahu betapa pentingnya Konsili Trente dalam sejarah gereja Katolik. Nah, Konsili Trente teman-teman bukan hanya sekedar pertemuan biasa. Ini adalah pertempuran besar antara kebenaran Katolik dan serangan ajaran sesat yang datang dari para reformator Protestan. Nah, teman-teman, apakah kamu tahu mengapa Konsili Trente ini begitu penting? Kenapa Konsili Trente ini dibentuk? Teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita simak videonya sampai habis. Pada abad yang ke-16, teman-teman, reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther menghancurkan banyak ajaran Katolik. Baik itu Luther, Zwingli, dan Calvin tidak hanya menentang otoritas paus, tetapi juga merusak fondasi ajaran-ajaran dasar di dalam gereja Katolik. Nah, Konsili Trente inilah pada tahun 1545 sampai 63 adalah respon dari gereja Katolik untuk mengatasi serangan Protestan dan mempertegas kebenaran iman Katolik yang telah diwariskan dari zaman para rasul. Konsili ini seperti benteng pertahanan yang tangguh melawan badai serangan ajaran sesat yang mencoba memutarbalikkan kebenaran Injil. Jadi teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konsili inilah gereja Katolik menegaskan ajaran-ajaran yang dipermasalahkan oleh Protestan, seperti sakramen, kemudian tentang transubstansiasi, tentang peran paus, dan tradisi suci. Nah, apa yang diserang oleh reformator Protestan, mereka menolak tradisi suci yang diajarkan, yang disejajarkan dengan kitab suci. Mereka menentang transubstansiasi yang mengajarkan bahwa roti dan anggur dalam Ekaristi itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Mereka juga meragukan otoritas paus sebagai penerus dari Rasul Petrus yang dipercaya oleh gereja Katolik sebagai paus pertama. Nah, inilah alasan kenapa Konsili Trente itu sangat penting. Konsili ini menegaskan semua ajaran yang dirusak oleh para reformator. Tidak ada kompromi. Kebenaran Katolik tetap kokoh hingga saat ini. Teman-teman, banyak orang bilang Konsili Trente cuma sekedar reaksi terhadap perpecahan. Tapi sebenarnya ini jauh lebih dari itu. Konsili Trente adalah usaha gereja untuk memperbaharui iman Katolik dan menghapus kesalahan-kesalahan internal atau mempertahankan kebenaran yang telah diterima sejak zaman para rasul, sejak kekristenan ada. Tentu saja ada pembaruan dalam gereja Katolik setelah konsili ini. Tetapi lebih dari itu, Konsili Trente memperjelaskan posisi gereja tentang banyaknya isu-isu teologis yang dipertanyakan oleh reformasi atau oleh Protestan. Jadi jangan salah, Konsili Trente bukan hanya sekedar pertemuan teologis. Ini adalah pertempuran hidup atau mati bagi integritas ajaran gereja Katolik. Nah, teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan, lalu apa kata bapak-bapak gereja? Nah, Santo Ignatius dari Loyola, seorang pemimpin spiritual penting setelah Konsili Trente, ia berkata, kita tidak dapat menerima ajaran
yang tidak datang dari gereja yang didirikan oleh Kristus. Nah, itu kata beliau. Jadi Konsili Trente mempertegaskan pernyataan bahwa ajaran gereja Katolik datang dari Kristus melalui para rasul dan tidak ada yang bisa merusak kebenaran yang telah diwariskan karena dijaga oleh tradisi. Meskipun ada yang mencoba dengan segala cara, termasuk reformasi sendiri. Nah, teman-teman, jika kamu seorang Protestan yang meragukan otoritas gereja, saatnya untuk merenung, apakah kamu tahu siapa yang mendirikan gereja dan apa tujuan dari ajaran yang kamu ikuti? Silakan merenung. Dan kesimpulan dari video ini, benteng pertahanan Katolik adalah Konsili Trente. Konsili Trente adalah titik balik besar yang mempertahankan iman gereja Katolik di tengah badai reformasi. Konsili ini memperkokohkan iman Katolik terhadap ajaran Protestan yang penuh distorsi. Ajaran-ajaran yang kita terima sebagai umat Katolik bukan sekedar doktrin biasa. Ini adalah warisan yang dijaga dengan darah oleh gereja sepanjang sejarah. Jadi, apakah kamu akan mengikuti ajaran yang sudah jelas diwariskan oleh gereja Katolik atau terjebak dalam ajaran yang mengguncang fondasi kebenaran? Jadi silakan teman-teman untuk merenung. Nah, jika teman-teman Protestan, sudah saatnya kamu mencari kebenaran yang utuh dan penuh. Nah, apakah kamu akan terus meragukan gereja yang berdiri kokoh di atas dasar yang tegak tak tergoyahkan hingga sampai saat ini? Nah, itu tentu jawabannya ada di dalam hati teman-teman sendiri. Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan apa pentingnya Konsili Trente, kenapa dibentuk? Demikianlah jawabannya yang telah kita ulas di dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan memberkati, salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.